Oke, biar saya nggak salah, minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita sampai di chapter mana? Kalau nggak salah sih, Convolution Neural Network Modern RNN ya, bener nggak? Modern, iya Pak, modern. RNN, ya. Sekarang RNN. Oke, hari ini kita akan masuk RNN. Saya akan jelasin 30 menit, agak quick, biar kalian bisa nanti baca lebih detail di buku D2L ya. So, kalau CNN kita berurusan dengan data spasial. Oke. Data spasial itu misalnya piksel yang terdistribusi spasial membentuk gambar kucing. Kalau dijadiin vektor, vektornya itu membentuk pola spasial juga ya, pasti ya. Karena memang data image itu spatial patterns. Bagaimana dengan sequence? Sequence ini adalah data yang berurutan kayak kalimat di dalam tulisan ini. Ya, dia ada indeksnya, 1, 2, 3 sampai T, kita anggap dia time. Ini hanya notion of time, ini bukan the real time. Bahwa kalimat ini tersusun dari kata-kata yang berurutan. Kalau urutannya saya ubah, artinya berubah. Oke? Misalnya kalian lihat di kalimat-kalimat ini semuanya sequence. Selain teks, sequence ini sangat natural karena bahasa kita pakai bunyi, audio, itu juga sequence. Saya menyebut kata-kata satu persatu. Kalau urutannya saya ubah sequence-nya, artinya berubah, gitu ya. Begitupun video, bahwa video frame kita, kalau saya ubah-ubah video frame-nya, arti dari video itu berubah. Jadi kita dealing dengan data yang pola di dalam data tersebut adalah sequence, ya. Ada notion of time yang kita kasih indeks T. Ingat, di dalam neural network, dia cuma bisa nerima vektor untuk masuk ke dalam neural network. Kalau saya pengen lakukan sentimen analisis, misalnya ini sentimennya positif, negatif, saya masukkan ini sebagai vektor ke dalam multilayer perceptron atau convolution neural network yang kita udah pelajari, ternyata dia fail untuk memberikan akurasi yang baik. Bukan nggak bisa, tapi fail, ya. Akurasinya jelek. So, ini udah kita ketahui sebelumnya waktu kita mencoba membuat misalnya time series analysis, misalnya ini contoh untuk chart dari saham gitu ya. Ternyata bahwa kalau saya bilang ada pola yang mengenerate ini dan pola itu adalah probability distribution P yang mengenerate data FTSI 100 ini selama 30 tahun. Kalau saya tahu probability distribution yang mengenerate time series ini, maka saya bisa menebak pada saat T dengan historical data XT -1 sampai X1, saya bisa menebak, saya bisa forecast, ya. Model ini kita sebut autoregressive model untuk memforecast time series biasanya. Tapi bisa nggak saya pakai autoregressive model untuk buat language model? So, anggap saya punya korpus X kata-kata dalam satu buku, bisa nggak saya capture seperti time series probability yang yang mengenerate teks tersebut? Dan bisa nggak saya pakai untuk menebak kata berikutnya? Problem itu kita sering kenal dengan nama eh, language model, language modeling. Itu yang memberikan teknologi seperti GPT, Claude yang kalian udah nikmatin saat ini. So, bagaimana kalau kita balik ke history, bagaimana kita ngerjain ini? Model-model early untuk language model itu biasanya latent autoregressive. Jadi saya input sequence seperti dalam gambar 912 ini. Saya input sequence, saya anggap ada hidden state yang capture pola-pola sequence tersebut. Hidden state ini saya bisa implement pakai multilayer perceptron, ya. Tapi bagus nggak model seperti ini? Ternyata bahkan untuk time series dia tidak terlalu bagus, ya. So kita harus find out arsitektur baru
yang mungkin lebih baik dari latent auto-aggressive model untuk language model ataupun time series. Oke, sequence modeling. Tadi saya bilang bahwa kita sering pakai ini untuk language model. Apa itu language model? Saya kasih kalian korpus, saya kasih kalian buku, 10 buku, dan bisa nggak kalian bikin satu mathematical model yang mengcapture probability distribution yang mengenerate kata-kata di dalam buku tersebut. Ya, kita sebut itu language model, bahwa itu probability distribution yang mengcapture model apa kata-kata apa sequence di dalam semua korpus tersebut. So ini bukan simple problem, ya, karena kita harus punya asumsi di sini, dan asumsi yang paling sering dipakai itu adalah Markov property atau Markov condition. So, untuk jelasin Markov condition ini penting sekali, karena nanti kalian ini anak S2 nanti harus nulis paper dan lain-lain. Kalian akan sering ketemu Markov condition ini ya. So, perhatikan satu kalimat ini. Di sini ada kata misalnya join, ya. Kata join ini artinya akan didefine oleh kata di depannya dan kata di belakangnya. Ya, misalnya kata di depannya join me for dinner akan beda artinya dengan join probability of entire sequence. Begitupun kata di belakangnya. Jadi setiap kata di dalam kalimat ini artinya atau meaningnya itu ternyata hanya didefine oleh kata-kata sebelumnya dan kata-kata ke depannya. Tapi seberapa jauh jarak dari ke depan dan ke belakang tersebut itu ternyata tidak panjang, ya. Ini yang disebut Markov model. Bahwa Markov bilang the future is conditionally independent of past given the recent history. Recent history, ya. Beberapa orang mengatakan dengan kata berbeda bahwa the future is independent of past given present. The future tidak terlalu bergantung terhadap masa lampau yang jauh sekali kecuali given present atau recent history. Bahwa kalau ada kata join di sini, dia tidak tergantung kata yang terlalu jauh. Atau misalnya di sini ada kata optimize, arti dari optimize di kalimat ini tidak bergantung pada kata sometimes yang di ujung. Dia cuma beberapa kata terakhir, beberapa level ya. Kita sebut order dari Markov model. Bahwa kalau saya bisa bikin order Markov model itu nggak terlalu jauh, maka saya bisa simplify problem dari persamaan 913 dengan asumsi Markov bahwa the future is independent of past given present. Oke? Okay? So, penting untuk kalian pelajarin Markov model ini karena ini asumsi terbesar yang kita pakai untuk membuat language model yang kalian nikmati saat ini. Dan tentu saja kita harus bisa decode data supaya menjadi vektor ya. Jadi ada banyak teknik data decoding nanti ya. Di section 2 kalian akan pelajari tapi dengan asumsi Markov bahwa polanya tidak tergantung pada historical data yang terlalu jauh, kita bisa melakukan prediksi kata berikutnya atau prediksi nilai berikutnya dari satu time series ya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut, tanya ke ChatGPT penjelasan intuitif yang saya berikan ini. Di dalam NLP, biasanya kita harus berurusan bagaimana mengconvert teks menjadi sequence. Ini yang kita sebut proses encoding. Ya. Bagaimana saya misalnya punya satu buku, bagaimana saya bikin bahwa setiap kata dalam buku itu ada tokennya. Atau gimana supaya setiap karakter dalam buku itu ada unique tokennya. Oke? Tekniknya banyak, itu yang kita sebut tokenization atau bagaimana kita mengambil atomic unit dari satu teks bisa di karakter level, bisa di word level, ya. Kita juga harus perlu mengambil vocabulary ya, misalnya vocabulary dari suatu korpus, bagaimana kita modeling dengan vektor. Karena everything yang masuk ke dalam neural network harusnya bentuknya vektor. So, teknik-teknik untuk melakukan
convert raw text ke dalam vektor, ini kita sebut tokenization. Di sini dibahas. Nanti pada saat kalian bekerja dengan language model, kalian akan sering banyak melihat tokenization teknik, ya, baik itu misalnya back of word atau n-grams dan lain-lain. Sebaiknya kalian belajar tentang tokenization tersebut. Next, kita masuk ke language modeling. So, language model, given text, given books, given papers, given code, bikin probability distribution of the data dalam bentuk persamaan 931. Ya. Kalau datanya besar sekali, then this probability besar sekali. Tapi apply Markov assumption bahwa saya bisa model ini dengan Markov model, let's say dengan n-grams, bahwa dia tidak tergantung panjang ke belakang, sehingga saya bisa bikin word frekuensi, saya hitung ke dalamnya, dan saya bisa mengestimate persamaan 931 atau language model, saya bisa mengestimate probability-nya. Kalau saya ketemu estimated probability dari satu korpus atau language dari untuk language model, maka saya bisa menebak kata berikutnya. So language model itu kemampuan utamanya hanya itu. Walaupun kalian pakai neural network biasa atau transformer, kemampuan utamanya hanya menebak kata berikutnya. Saat ini AI berjalan menggunakan transformer neural network, tapi kemampuan basicnya itu adalah menebak what is the next word atau missing word. Misalnya di sini ada kata artificial intelligence is transforming bla bla bla, maka language model merepresent probability. Kira-kira kata berikutnya apa? Way. Dia bilang, oh, way itu 52,64% probability-nya. Bagaimana dia bekerja? Transformer neural network. Kita akan bahas transformer setelah RNN dan multi-head attention. Hari ini fokus dulu apa itu RNN. So, setelah kalian paham language modeling bahwa itu adalah menghitung probability, joint probability ya dari suatu korpus menggunakan asumsi Markov, dan kalian bisa bikin language model pakai even model sederhana, misalnya pakai recurrent neural network yang tadi kita bahas waktu jelasin autoregressive ya. Kalian bisa bikin karakter level language model. Karakter level language model itu setiap kali kalian ngetik sesuatu di keyboardnya Samsung device, di situ ada karakter level dan word level language model supaya waktu kalian salah-salah ngetik dikit, dia tahu bahwa kalian harusnya ngetik kata yang itu. Ya. Makanya keyboardnya bagus gitu ya. So, kalian bisa bikin auto regresif untuk represent pola dari sequence di karakter atau word untuk language model atau model yang lebih baik ya. So di sini kita akan coba bikin ya RNN biasa untuk language model. Nanti kalian bisa sama Jesse bikin synthetic corpus, bikin level karakter dari language model, karakter level language model, atau word level language model untuk menebak kata berikutnya. Dan kita pelajarin dulu arsitektur recurrent neural net zaman dulu, yang sering disebut recurrent neural net, itu kayak gimana modelnya. Mungkin lebih bagus pakai gambar. Jadi anggap ada input sequence xt-1, xt, xt plus 1 yang di bawah ini. Maka kita bentuk hidden state layer seperti kayak latent layer di autoregressive tadi. Tapi output hidden state ini akan bersambung-sambung ya. Dia dari input masuk ke hidden state, dan hidden state-nya direpresent dengan kotak biru yang ada tulisan psi. Ini adalah multi-layer perceptron atau fully connected layer dia sebut di sini. Tapi itu bisa diimplement dengan multi-layer perceptron, ada berapa hidden layer, ada berapa neuron, aktivasinya apa. Jadi psi yang di sini, di kotak ini adalah multi-layer perceptron. Kalian susun-susun, dan
dan kalian bisa merepress. Oke, sayangnya model ini terlalu sederhana karena input sequence length-nya, panjangnya harus fix. Kalau misalnya kalian kasih dia data yang kurang panjang sepanjang input yang kalian predefine, maka harus di-handle bagaimana handle kalau dia input sequence-nya lebih pendek, ya. Jadi dia tidak bisa adjust dengan input length atau panjang dari input. Tapi dengan ini kalian bisa bikin karakter level language model. Kalau saya tulis kata mesin di sini, dia bisa tebak huruf berikutnya dari N itu E, huruf berikutnya dari I itu N, ya. Given the corpus. Nanti kalian bisa praktek bikin recurrent neural nets seperti ini arsitekturnya. Jadi kalian bilang make synthetic data, bikin karakter level language model menggunakan RNN arsitektur dengan satu hidden state, ya. Hasilnya pasti bisa, tapi belum tentu bagus, ya. Banyak problem di recurrent neural net. Salah satunya adalah exploiting error dan juga vanishing gradient. So problem itu kita alamin cukup lama sampai muncul modern recurrent neural net yang disebut LSTM dan GRU yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu ini fokus dulu ke RNN, ya, vanilla RNN. Kalian harus bisa build from scratch dengan JC, dan kalian harus memahami bahwa walaupun saya buat bentuknya arsitekturnya recurrent neural nets, tapi back propagation masih bisa bekerja, ya. Jadi dari arsitektur yang tadi, kalau saya turunin dia punya mathematical model untuk partial differential equation-nya, misalnya saya define satu loss layer kayak ini L, dan saya turunin laju perubahan loss terhadap perubahan kecil di dalam weight parameter, kita masih bisa pakai back propagation through time, walaupun ada time-nya, ya. Jadi back propagation masih bisa bekerja walaupun ada notion of time. Kita sebutnya back propagation through time in detail. Di sini diturunkan algoritma dan matematiknya dalam bentuk yang sederhana tentunya, tapi kalian nggak usah worry karena back propagation through time sudah ada di library-library seperti PyTorch. Jadi kita nggak perlu implement sendiri back propagation through time karena udah ada di optimizer-optimizer yang disediakan di PyTorch. Oke, so sebagai praktisnya silakan lanjut dengan JC. Bagaimana kalian mengimplement language model, karakter level language model menggunakan vanilla RNN. Minggu depan kita akan bahas tentang modern RNN, terutama arsitektur long short-term memory dan gated recurrent unit. Ya, so benar-benar understand sequence learning problem di chapter 9. Make sure bahwa kalian ngerti problemnya. Ya, problemnya adalah saya kasih kalian sequence, kalian bisa menebak the next sequence, the next item di dalam sequence. Kalau itu menyangkut language, kita sebut language model problem. Kalau itu menyangkut misalnya time series atau angka, kita sebut forecasting. Okay? It's kind of forecasting. So selesaikan chapter 9, dan kalau kalian pengen pakai RAS di chapter 7 di buku DLVR, di sini kita implement recurrent neural nets, ya, turunin dia punya back propagation, bagaimana dia belajar menggunakan back propagation through time, bikin karakter level language model. Andre Karpati pernah bikin seperti ini pakai C, ya. Nah, tapi di buku ini kita bikin pakai RAS. Dia download contoh dataset ini, Tiny Shakespeare, dan dia implement. Oke, lihat dengan RAS kita bisa implement language model, karakter level dengan 136 line of code. Ya, kalian juga bisa tinggal copy paste code ini. Dia akan download datasetnya Andre Karpati, dan kita bisa bikin
vanilla RNN language model di karakter level. Kita akan bahas LSTM dan gated recurrent unit minggu depan. Untuk minggu ini fokus dulu belajar vanilla RNN. Ceritanya panjang sampai ketemu vanilla RNN itu dari 1980 sampai 2014 ya. Itu mungkin sekitar 30 tahun. Kenapa begitu lama? Karena waktu itu belum ada GPU. Tapi orang yang terkenal di sini itu adalah yang tahun 1997 itu membuat LSTM. Ini orang Jerman, Skiduber, ya. Ini salah satu ahli NLP yang introduce LSTM. Tapi at the same time, Cho et al. Tahun 2014 itu propose bentuk yang lebih sederhana dari LSTM yang dia namakan Gated Recurrent Unit. So minggu depan kita akan bahas itu. Minggu ini silakan praktikal uh, pakai AI, nulis code ya. Faktanya adalah in the future mungkin kalian tidak akan pernah lagi mengalami menulis code manual ya. Mungkin itu jadi history yang saya pernah mengalaminya sejak saya SMP sampai sekarang menulis code manual, tapi itu akan menjadi sejarah bahwa dulu kita pernah menulis code manual. Di zaman AI, kalian menulis code dengan bantuan AI dengan common sense yang kalian miliki. Bahwa recurrent neural nets itu terdiri dari layer input bentuknya sequence, layer output bentuknya sequence, ya. Masukin datanya ke dalam input layer dan tangkap dengan hidden state. Hidden state-nya kalian implement dengan multi-layer perceptron atau fully connected layer yang tersambung secara recurrent. Oke? Sampai di sini saya stop kuliahnya, materinya stop sampai di sini. Kalian bisa latihan praktikal untuk membuat vanilla RNN, tapi sebelumnya saya cek dulu nih ada siapa di sini. Bilkis, kamu masih bisa ngikut kuliah ini dengan baik? Bisa, Pak. Oke, nggak lost ya. Bagaimana dengan Christian? Dari tadi dia Bisa, Pak. masih belum lost ya. Fasya gimana? Bisa, Pak. Nomi? Bisa, Pak. Oke, Stella? Bisa, Bapak. Sip. Kalau gitu silakan lanjut sama JC. Setelah kuliah ini juga kalian masih bisa discuss sama JC di grup ya. Saya pengen make sure step by step, chapter by chapter kalian get the idea, punya common sense, bisa menginstruksi atau prompting ke AI untuk get the code that you want ya. Silakan JC dilanjutin 30 menit ke depan sebelum kuliah bioinformatics. Siap, Bapak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk mata kuliah di planning siang hari ini ya. Seperti biasa kita akan coba implementasi tadi tentang RNN dengan menggunakan codingan ya. Nanti juga bantuan ChatGPT juga seperti biasa dan juga prompting. Oke, saya haruskan dulu. Oke, kelihatan harusnya. Nah, seperti biasa ya, kita pakai ChatGPT dan juga Google Colab untuk kita ngeran Python code-nya. Nah, untuk kali ini kita bakal coba implement yang tadi dijelasin adalah RNN ya, tadi Recurrent Neural Network. Nah, bedanya dengan sebelum model-model yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu lebih ke spasial yang tadi udah jelasin ya. Nah, RNN ini lebih biasanya sekuensial, makanya sering buat language model, uh, karena teks itu dia sekuensial ya, dia urutan sebuah kata-kata yang diurutin gitu. Lebih detail lagi, urutan karakter-karakter. Nah, itu bisa.
Nah, makanya kita sekarang coba untuk menentukan RNN ini. Sorry. Oke, kalau dibuka ChatGPT-nya, kita bisa langsung prompting aja. Nah, di sini kita langsung minta aja ChatGPT, write a Python code, Python code to implement RNN model class uh, in Google Colab ya. Kita kasih konteks in Google Colab. Oke, kita coba lihat. Oh, dia malah buka di sini. Coba answer in chat in state. Bentar, dia tidak ke load ya. Kita refresh. Hmm, nggak muncul masih ya. Lalu kita bikin baru aja deh. Apa suram? Kita ulang aja. Semoga bisa. Coba kita ulang. Oke, nah udah bisa. Nah, di sini bisa kelihatan ya kalau dia pertama pakai TensorFlow dan di sini dia nge-define ya sebuah kelas RNN. Jadi modelnya ya. Pertama ada sequential. Nah, dia pakai simbol RNN dan juga layer-layernya lah ya. Nah, ini juga ada trainnya, sorry, dan juga untuk prediknya dan summary-nya. Kebetulan yang ini dia langsung pakai modelnya dari TensorFlow ya, jadi udah define oleh si TensorFlow. Uh, kelasnya tuh kayak gini. Coba kita minta do not use uh, sumber RNN. Kita pengen tahu gitu, arsitektur dari RNN itu seperti apa. From TensorFlow. Nah, oke. Okay. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Di sini dia define weight-nya atau bebannya ya. Uh, uh, sebuah random, biasanya random normal, terus juga weight lainnya. Dan di sini buat ngetrainnya ya. Oh, di sini dia utama trainnya di sini RNN model. Di sini dia define modelsnya pakai sequential dan juga layers-layernya. Oh, ini sama mirip kayak tadi. Oke. Tapi intinya kayak gitu. Mirip-mirip sama sebelumnya. Cuman beberapa perbedaan ya dari weights-nya dan juga dari sisi arsitektur modelnya gitu. Nah, kalau udah, oh ya kita coba copy dulu code-nya, kayak runtime-nya kita ganti. Karena kita pengen ngetrain, kita coba pakai T4 GPU-nya Google Colab yang free ya, biar nanti ngetrainnya bisa lebih nggak makan waktu. Kita coba dulu. Oke, ini masih connecting. Oke, udah selesai. Kiran. Nah, selanjutnya kita lanjut prompting ya. Nah, selanjutnya kita bisa minta buat nge-create dataset ya. Nah, tadi saya bilang kalau si CRN ini bagusnya untuk untuk nge-train model yang uh, sequential gitu. Nah, sebenarnya uh, kita bakal coba dulu yang paling simpelnya aja dulu ya sebelum teks. Teks itu sebenarnya sequential juga ya, biasanya dipakai juga buat itu. Uh,
salah satu contoh simpelnya yang bisa kita pakai RNN ini itu buat ngedetect patterns yang sequential. Nah, di sini kita coba prompt ya. Berarti ini cell, sorry, to train the model yang kita udah definisi tadi with synthetic dataset, uh, sorry, synthetic. Nah, yang dipakai ini kita bakal coba sine wave ya. Jadi synthetic sine wave dataset point. Nah, jadi dataset yang synthetic ini dia bakal harusnya dia ngebuat ini ya, sebuah sine wave jadi kayak gelombang gitu, ada points-pointsnya sebanyak berapa gitu ya untuk dataset ini. Nah, nanti model ini dia coba ngetrain dari dataset tersebut. Kita coba aja copy itu dan di paste. Oke, ada error. Coba lihat dulu errornya. The answer should have a set size. Copy aja. Dan kita lihat uh, bug fixingnya sedikit. Oke, there goes both around there's not set style, sorry, set size atribut. Sedangkan itu harus ya wajib. Dicoba kasih fix implementationnya. Jadi kita langsung copy aja deh. Oke, dia coba ngetrain epoxnya 20. Kita tunggu aja. Oke, sorry. Di sini dia hasil trainnya ya. Di sini dia hasil prediksinya dari sebuah sine wave ya yang udah di train. Kalau dilihat ini ada garis putus-putus itu actualnya, sedangkan yang garis continue itu prediction. Entah kenapa ini kenapa actualnya dia ini ya. Actualnya udah berantakan, nggak kelihatan kayak sine wave. Tapi emang secara gelombangnya emang kelihatan ini ya, naik turun gitu. Mungkin karena jumlah titik sampelnya itu dikit ya. Kayak mungkin pas dia ngitung sine wave-nya, titik pertama di sini, pas naik titik kedua baru sini, titik ketiga, titik keempat. Nah, mungkin seperti itu ya. eh tapi kalau dilihat dari sini sama persis ya untuk hasil prediksinya. Nah, di sini kita coba minta hmm, kok tadi uh, langsung di atasnya ya. Jadi poin yang sama dengan trainingnya. Coba kita minta ChatGPT biar melanjutin instead of di lokasi yang sama gitu ya. Kan kalau di sini dia di ini sumbu X-nya ya. Di X0 eh, dia sama Y-nya segini lah. Di X berapa, 40, Y-nya segini gitu. Eh, tapi di titik yang sama. Nah, coba kita minta ChatGPT ya buat ngelanjutin. Misalnya kita topik graph, kita minta original wave-nya tetap with the original uh, wave and add the RNN output prediction uh, after the original wave finish gitu ya. Sorry. Nah, kita coba apakah dia sesuai yang kita minta. Oke, coba kita copy di code. Kita coba run.
hasil prediksinya. Oke, entah kenapa di sini jadi lebih bagus ya. Di sini original sine wave-nya seperti ini ya. Jadi ini ada uh, mungkin yang tadi diplot beda ya. Nah, ini kurang tahu nih kenapa kenapa cakap dulu. Tapi di sini kelihatan lebih bagus ya. Jadi di sini lebih kelihatan ada sine wave. Jadi ada kumpulan poin ya jatuhnya. Sekuensial jadi titik nol di sini, terus titik satu di sini gitu ya. Titik dua di sini dan seterusnya. Nah, poin-poin ini dipakai oleh RNN ini untuk ngetrend, untuk prediksinya kira-kira nih habis urutan dari sini ke sini, kira-kira kemana sih? Oh, berarti ke sini kira-kira. Nah, ini juga sama ya. Ini yang garis-garis putus-putus ini hasil prediksi si RNN nih ya. Jadi dia prediksinya kalau dari sini dia lanjut nih, kalau di titik sini ke sini lanjut ke atas, ke bawah dan ke atas lagi. Nah, itu hasil prediksi dari si RNN ini nih. Di sini kita coba minta ya, kira-kira akurasi dari model yang kita train ini berapa. Kita langsung prompting aja, terus dulunya kita bilang write a new cell to calculate uh, the accuracy of uh, train model gitu ya. Nah, oke, di sini dia bilang pakai MAE dan juga RMSE, jadi mean absolute errornya dan juga root mean square error. Nah, di sini ada codingannya, langsung kita copy aja dan paste. Nah, kita coba. Oke, ada error. Dibilang web transformation must be an array-like. Tapi dapatnya sebuah uh, float gitu ya, desimal. Gpred ini adalah ini ya, oh di dalam satu ini. Kita kasih tahu ChatGPT aja. Jadi belum ada hasil prediksi fullnya ya. Sorry. Kita copy, kita bug fixing sedikit. Nah, uh, oke, kayaknya dia nggak tahu kalau si uh, indikasi dalam sini itu sebenarnya nilai akhirnya doang nih, yang titik sini doang. Harusnya uh, dari semua data ini ya, coba kita adjust prompt-nya deh. Kita kasih tahu kalau Yepret ini is one value from exclude and not an array of prediction. Nah, kita kasih kodenya. Jadi dia ngira kalau ini tuh ini ya array dari semuanya dari 6 feature ini. Padahal dia cuman ngambil prediksi terakhir. Nah, kita kasih tahu. Nah, dia bilang ya berarti insert loop is single value. Tapi kita butuh array untuk dapetin si accuracy-nya ya, harus banyak gitu. Kita coba copy code-nya. Kita coba lihat ya, apakah udah benar. Oke, di sini bisa kelihatan ya. Nilai MAE dari ini sini tadi model yang kita udah tes tadi nilainya itu di 0,7623 dan kalau lihat dari RMSE-nya itu sekitar 0,95 ya. Itu satuan dari errornya gitu. Jadi DSR itu berapa banyak biasanya. Nah, itu untuk ini ya, akurasinya. Nah, selanjutnya salah satu yang bisa dipakai di RN ini ada namanya back propagation through time atau
BPTT ya. Coba kita minta explanation-nya dulu ke ChatGPT. Explain back propagation through time. Nah, jadi si BPTT ini ya, jadi extension, jadi bisa dipakai apa enggak untuk nambahin ya, karena sebelumnya dibilang nggak bisa back propagation. Nah, makanya, sorry, di sini buat nambahin back propagation di RNN. Iya, benar. Di sini untuk tren RNN. Karena RNN itu nggak koneksinya memungkinkan dia untuk melakukan proses yang sekuensial, kita butuh versi yang specialized ya. Jadi versi khusus untuk ngelakuin propagation yang bisa ngebuka networknya secara dalam waktu-waktu gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana sih kalau dari sini ya? Si BPT ini unrolling the RNN across multiple time steps, treating it like a feed-forward network, sorry, where each time steps corresponds to a layer. Nah, prosesnya pertama tadi ada forward pass, pastinya ya, ada forward pass, di mana inputnya masuk ke model RNN. Terus di sini at each time step T, the hidden layer HT is computed based on the input XT. Jadi setiap waktunya masuk hidden state dan juga input X gitu ya. Dan previous state, previous hidden state. Jadi hidden state yang sebelumnya di mana T-1 dan outputnya adalah YT ya. Jadi inputnya ada hidden state sekarang dan juga uh, input tadi sebelumnya ya, dan juga dari hidden state dari waktu sebelumnya. Dan outputnya adalah YT. Dan terus error collection-nya pastinya ada di compute ya, untuk loss function-nya seperti apa. Nah, terus di sini kita set backward pass-nya atau backward propagation-nya. Di sini penjelasannya, the gradient of the loss are propagated backward through time, from the last time step to the first. Nah, jadi emang dia kayak sliding window ya jatuhnya. Dia ngambil waktu sebelumnya. Terus gradients are computed for each time step and accumulated update weight. Jadi diupdate untuk ngetrennya lah ya. Dia ngupdate weights-nya. Dan sini ada jelasan lebih lanjutnya untuk mathematical modelnya ya dari si BPTT ini. Jika pengen lebih ininya bisa uh, prompting juga. Nah, di sini ada ininya sampelnya ya. Jadi pasti di layer satu si inputnya itu H, outputnya udah E gitu ya. Jadi dia ke depan gitu. Agak telat kalau nggak salah deh. Iya, dia telat satu ya. Betul. Nah, summaringnya BPT itu extension dari backpropagation RNN tadi. Terus dia nge-unrolls network across time and progress error backwards. Dan it's our for finishing exploding gradients which can be managed using LSTM and GRUs or gradient clipping. Untuk ini dua, untuk LSTM dan GRU kita akan belajar minggu depan ya. Untuk sekarang kita juga kita bakal tetap pakai RNN dulu. Nah, dari sini kita coba implement ya dari BPTT ini di model RNN kita. Kita minta aja return cell creating a new RNN model with kita kasih implementation of BPTT back propagation time. Nah, kita coba aja dulu. Oke, dia buat kelas barunya. Mirip kayak tadi ya, ada weight-nya. Nah, di sini ada big propagation through time ya. Control over time steps, final output-nya. Oke, di sini bikin function untuk nge-trainingnya dengan epoch 10 dan learning rate-nya 0,01. Oke, di sini bisa dilihat juga kalau dia tuh langsung upload result-nya ya. Kita copy di code aja. Nah, dicoba nge-train 20 epochs. Oke, ada error.
Dia bilang iterating is not allowed. Kita copy aja seperti biasa ya. Kita coba tanya ChatGPT. Nah, error karena di shape input dia nge-return simbol sensor, nggak boleh. Kita coba fix yang dipropose oleh ChatGPT seperti apa. Oke, dia upload lagi. Kita coba return ya, codingannya yang baru. Oke, di sini kelihatan ya, apa sandwich-nya mirip yang tadi ya, yang agak yang kayak gini mirip ya. Cuman malah di sini ada beberapa yang nggak sesuai dia. Eh, nggak keakuratan ada yang beda gitu ya. Coba kita minta kali ya kayak tadi ya. Kalau disambungin gitu, dilanjutin ke depannya. Tadi promnya adalah yang di sini ya. Kita coba minta kayak tadi ya, plotnya. Uh, ARN with BPTT output prediction. Nah, kita coba plot kayak tadi ya. Coba generate code-nya, code figure, label, dan copy paste di Google Colab. Oke, di sini emang lebih jelek ya kelihatannya ya. Eh, Sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi ya. Di sini emang kelihatan tidak sesuai. Jadi sini ada original sine wave-nya. Jadi sequence-nya original kayak gini, lanjutannya dia malah tampilan begini ya. Sebenarnya kemungkinan salahnya bisa jadi di implementasinya ya. Jadi implementasi si uh, BPTT-nya itu kurang benar dari si ChatGPT. Nah, sebelumnya ini juga ada contoh ya. Sorry. Contoh dari implementasi mirip-mirip kayak gini ya sebelumnya. Yang bisa ngasih contoh lah. Kira-kira hasil benernya dari BPT itu gimana implementasi yang baiknya gitu. Nah, di sini juga mirip. Sorry. Nah, di sini dia ngimplementasi RNN model ya sama kayak tadi. Implementasi RNN model, terus ngetrain untuk si ininya, ngetrain si sine wave-nya. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini lebih kelihatan benernya gitu ya, sine wave beneran. Tadi nggak kelihatan entah kenapa. Terus di sini nggak kelanjutan sih, tapi dia mirip lah. Nah, ini yang merah itu hasil, sorry malah ke atas. Hasil prediksinya. Jadi dia ada resemblance dari Sunwave ya, walaupun mungkin dia agak mencong dikit kalau dilihat agak belok-belok gitu ya. Tapi dia setidaknya lebih merepresentasikan ya. Kalau dilihat dari errornya dia di sekitar 1,6 MSE dan juga MAE-nya di 1,1. Nah, di sini ada implementasi RNN yang pakai BPTT yang lebih mungkin lebih bagus ya, lebih benar. Dia coba nge-train lagi. Nah, di sini hasil yang pakai BPTT dia lebih mungkin masih agak mencong-mencong sih. Tapi dia ada representasikan lah sama mirip kayak tadi, mirip-mirip. Dan kalau dilihat dari nilai errornya, MSC dan MI itu jauh lebih sedikit daripada model yang tidak pakai BPTT seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal coba uh, ngetrain ya si RNN ini untuk uh,
dataset teks yang teks yang karakter gitu ya. Kita coba prompting, lanjut prompting lagi ya. Kita minta write a new cell, new cell, sorry, to create a synthetic aja. Kalau misalnya yang besar-besar ya biar trennya nggak terlalu lama sebenarnya. A synthetic corpus, uh, sorry, text with patterns. Jadi bagusnya ada patternsnya untuk dia modelnya bisa nge-train gitu ya. To generate another text for an model gitu. Kita coba aja dulu promnya. Nah, dia coba generate synthetic corpus dengan alpha, delta, gamma, kappa, dan urut-urutannya seperti inilah ya. Mungkin dari resultnya juga uh, bisa jadi kurang bagus ya kalau sintetik ya. Kok bukan biasanya model-model yang bagus itu trennya dengan uh, jutaan kata gitu ya, juga kalimat dari ratusan ribu buku. Nah, mungkin kalau kita yang kecil aja dulu dengan sintetik aja, dan di sini kita coba train ya, mirip kayak sebelumnya. Kita kasih separatornya dulu dan kita coba paste. Oke, sini ada datasetnya. Kalau lihat dari sini dari codingannya dia nge-generate random pattern dari pattern yang di sini dan dia ngebuat 200 sentences dengan setiap sequence lengthnya adalah 8. Di sini juga di corpusnya di save dalam sebuah teks harusnya ada di sini ya. Nah, dia. Tapi isinya sama aja. Isinya cuma synthetic dataset terus-terusan lah, ada 200 line seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba, sorry, langsung kita coba proses dulu ya. Satu nih cell to pre-process the dataset before training. Nah, dia coba buatin codingannya, dia coba ngopen file tadi, terus, nah, di sini ada, dia nge-tokenizer ya. Jadi, uh, teks itu kan sebenarnya isinya simbol-simbol aja ya. Nah, uh, karena model itu berbicara dengan angka, nah, jadi sorry, setiap kalau satuannya karakter ya, saya coba di sini dia itu word level karena cara levelnya false. Jadi setiap huruf kata ini dia itu ada representasi numbersnya gitu. Salah, sorry, salah copy. Tadi. Nah, iya. Jadi setiap kata di sini direpresentasikan ke sebuah angka gitu untuk si modelnya itu bisa belajar gitu. Kalau dia chart level, dia di tokenization-nya tuh per karakter ini. D itu punya angka sendiri, E itu angka sendiri. Seperti itu. Dari A sampai Z dan mungkin ada spasi, ada petik. Nah, itu jatuhnya ke chart level. Chart level, sorry. Kalau dia ke word level, berarti per spasi ini ya. Epsilon itu satu, mungkin alpha itu dua, ini tiga, dan seterusnya lah ya. Dan di sini kita coba langsung train aja ya. Uh, train the RNN model with uh, pre-processed corpus dataset. Nah, kita coba
lookup size-nya ditambah satu untuk padding, embedding medium-nya ini ada hyperparameters untuk trainingnya ya. Dan coba kita copy. Jadi code dan kita run. Oke, nah ini, nah oke cepet. Oke. Itu lama ya. Nggak begitu lama, langsung kasih contoh ya. Write initial to test the trained model with some shape text. Jadi some shape text ini dia awalannya gitu ya. Dari awalan itu dia coba ngepredik lanjutannya seperti apa. Kita copy, decode, dan run. Oke, si teksnya ada alpha, beta, gamma, dia coba ngelanjutin alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Mungkin ini karena sensitivity datasetnya juga agak abstrak ya, jadi tampilannya juga nggak begitu kelihatan. Lebih bagus aja dengan training lebih banyak dan lebih komprehensif ya, misalnya kayak buku atau tadi Shakespeare di train. Nah, mungkin dia bisa ngelanjutin tuh teksnya dari Shakespeare. Nah, mungkin untuk perkuliahan hari ini uh, sampai sini saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum perkuliahan ditutup. Oke, karena jika ada pertanyaan dan waktunya sudah habis ya. Terima kasih semua